Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang peralatan dan perlengkapan kantor. Selamat menonton. Banyak peralatan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan di kantor. Peralatan tersebut juga memerlukan perawatan yang baik agar bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu, keperluan lain yang juga penting adalah perlengkapannya. Perlengkapan diperlukan untuk mendukung aktivitas di kantor sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Sebelumnya, kita harus paham apa itu perbedaan perlengkapan dan peralatan di kantor. Peralatan kantor meliputi benda-benda yang berukuran relatif besar dan biasanya digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Contoh dari peralatan kantor yaitu ada meja, kursi, gagang telepon, dan lain-lain. Oleh karena itu, perawatan yang baik sangat diperlukan agar lebih awet dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Secara harga, peralatan kantor memang lebih mahal dibandingkan perlengkapan kantor. Kemudian, perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor meliputi benda-benda yang relatif kecil, kemudian digunakan dalam jangka waktu yang pendek. Meskipun harga perlengkapan kantor lebih murah dibandingkan peralatan kantor, tetapi perawatan yang baik diperlukan juga agar tetap awet dan bisa menghemat pengeluaran dari kantor. Meja kantor. Meja kantor biasanya didesain khusus untuk peralatan kantor. Bentuk meja ini biasanya dilengkapi dengan laci yang bisa digunakan untuk menyimpan berbagai macam berkas, kemudian alat tulis, dan perlengkapan kantor lainnya. Kursi kantor. Kursi kantor juga perlu dibuat dengan desain khusus perkantoran, yang mana ditujukan untuk kenyamanan bekerja. Ketinggian kursi kantor biasanya bisa diatur, lalu ditambah dengan sandaran dan bantalan dari bahan busa. Kemudian nomor 3 ada komputer. Komputer merupakan rangkaian elektronik yang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan dengan program yang diberikan. Di perkantoran, alat ini biasanya digunakan untuk mengolah dan menyimpan berkas. Lalu bisa juga menampilkannya lewat layar dan bisa juga di-print. Yang keempat, ada lemari arsip. Lemari arsip bisa menggunakan filing kabinet, yang mana biasanya memiliki beberapa jumlah laci, dapat 1 hingga 6 laci, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Alat kearsipan ini bisa digunakan di perkantoran untuk penyimpanan berbagai berkas. Yang kelima, mesin absensi. Mesin absensi diperlukan untuk mengumpulkan data kehadiran karyawan di kantor. Dengan mesin ini mempermudah untuk mengetahui dan melacak kehadiran karyawan. Yang keenam ada pesawat telepon. Pesawat telepon adalah alat komunikasi yang bisa mengirimkan pesan melalui suara. Alat ini juga bisa menyambungkan atau mengalihkan ke telepon lain. Yang ketujuh ada mesin fax. Mesin fax adalah alat komunikasi yang digunakan guna mengirimkan dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dan dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Selanjutnya ada mesin hitung uang. Mesin penghitung uang biasanya digunakan oleh kantor perbankan. Alat ini dimaksudkan untuk menghitung uang lebih cepat, lebih teliti, dan memperkecil resiko dalam kesalahan menghitung. Selanjutnya ada mesin printer. Mesin printer adalah perangkat komputer yang dipergunakan untuk mencetak tulisan dan gambar di atas kertas. Mesin ini biasa digunakan dalam pekerjaan administrasi dan juga surat menyurat. Selanjutnya ada mesin fotokopi. Mesin fotokopi adalah alat elektronik yang biasa digunakan untuk membuat salinan di atas kertas dari dokumen, buku, foto, atau bisa dari sumber lainnya. Kemudian kita beralih ke perlengkapan kantor. Yang pertama ada pulpen. Pulpen adalah alat tulis kantor yang penting, karena tulis-menulis sangat diperlukan dalam perkantoran. Kemudian selanjutnya nomor 2 ada tip X. Tip X adalah alat yang dapat digunakan untuk menghapus tulisan dari tinta pulpen.
Alat ini mengganti hasil penulisan dengan menutupinya menggunakan cairan yang bisa mengering dengan cepat. Selanjutnya ada pensil. Pensil juga bisa dijadikan alat untuk menulis di kantor. Kelebihan pensil adalah jika terjadi kesalahan, penulisan bisa lebih mudah dihapus dengan menggunakan alat penghapus. Nomor 4, penghapus. Penghapus adalah alat yang dapat digunakan untuk menghapus tulisan dari pensil. Alat ini bisa menghapus dalam bersih. Oleh karena itu, banyak yang menggunakannya untuk penulisan yang mungkin perlu untuk perubahan. Nomor 5, kertas. Kertas biasanya digunakan untuk surat menyurat dan dokumentasi. Jenis kertas yang biasa digunakan yaitu HVS dan NSR. Lalu untuk keperluan lain mungkin untuk alat promosi atau brosur dan pamflet, kertas yang dapat digunakan adalah jenis kertas art paper dan matte paper. Selanjutnya nomor 6 ada penjepit kertas. Penjepit kertas adalah alat untuk menyatukan beberapa kertas. Kertas yang dijepit dengan alat tersebut bisa dengan mudah dibuka kembali. Penggunaan alat ini biasanya ditujukan untuk berkas yang disatukan untuk sementara waktu. Selanjutnya ada stapler. Stapler juga bisa untuk menyatukan beberapa kertas. Bedanya digunakan dengan cara menekan isinya yang berbentuk huruf U hingga mengikat beberapa kertas. Selanjutnya penggaris. Penggaris adalah alat pengukur dan alat untuk menggambar garis lurus. Beberapa macam penggaris bisa dipilih untuk perlengkapan kantor. Misalnya, apakah ingin menggaris garis lurus atau berbentuk segitiga, lalu ingin yang berbahan plastik atau besi. Nomor 9, gunting. Gunting adalah alat yang bisa digunakan untuk memotong benda-benda seperti kertas, tali, plastik, kabel, dan lain-lain. Yang terakhir, perekat. Banyak jenis perekat yang bisa digunakan. Misalnya ada lem, lakban, dan lain-lain. Lem adalah bahan perekat yang dapat digunakan untuk merekatkan dua benda atau lebih. Sedangkan lakban adalah alat yang bisa digunakan untuk merekatkan kertas yang sobek atau bisa juga untuk pencilitan dokumen. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.